Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama yang saya hormati dan sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Adil Ahmad Fauzan. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita Bapak Ustaz Muhammad. Dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah Bapak Ahmad Mujti beserta jajaran. Dan yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak-bapak haji, para sesepuh, para tokoh-tokoh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang sangat saya hormati, dan bapak-bapak jamaah sekalian serta remaja yang sangat saya hormati. Jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingganya kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Selawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya masih terus berusaha istiqomah jalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di minggu ketiga yang mengisi pada kesempatan hari ini Ustaz Fauzan dengan kajian fikih Fathul Mu'in, dan insya Allah untuk taklim minggu depan yang akan mengisi seperti biasa guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Yani Firdaus, dan mudah-mudahan kita dapat menghadirinya seperti biasa. Dan marilah sama-sama kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca beberapa selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh selawat kepada Nabi, Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya akrama khalqi maliman aludu bi siwaka inda qululin hadisin amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'an يليق رسول الله داهك بإذن الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تمنتي من جنة عدما إن الكبائر في غفرانك الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك ودعاني. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa 'azim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita, orang tua kita, Ustaz Haji Muhammad, dan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, terus membimbing kita di Masjid Jami Al-Istiqomah. Juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua DKI Masjid Al-Istiqomah, Bapak Ustaz Mujadi beserta jajarannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan tabah kesabaran, sehat lahir batin untuk mengurus Masjid Jami Al-Istiqomah yang tercinta. Para jamaah sekalian, para ustaz, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para bapak haji, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat maupun ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cukup sejuk dan indah ini, Allah masih menganugerahkan kita nikmat Islam jadwal afiat, sehingganya kita dapat menjalankan aktivitas dan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang terbaik, yang insya Allah menjadi bekal kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat turutna dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'umulikum wa bi'ulumi sa'iri ibadillahi sholihin ila anqal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait tentang rukun sholat ya, di mana salah satunya yang pertama adalah niat. Jadi ketika kita melakukan sholat, apalagi sholat yang fardu, itu wajib kita mengucapkan ya, lafaz sholat yang kita kerjakan.
sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu harus diucapkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri dan seterusnya. Bahkan bilangannya pun harus disebutkan. Bilangannya berapa? Arba'a rakaat, ya, atau salasa rakaat dan seterusnya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada niat sholat yang wajib saja, tapi juga pada sholat yang sunnah. Sholat sunnatat duha harus disebutin duhanya. Sholat sunnatat tahajjudi harus disebutin tahajudnya. Sholat sunnatal istikharati harus disebut. Sholat sunnatal witri, sholat sunnatat tarawih, sholat sunnatal idil fitri, idil adha itu harus disebutkan. Kemudian bilangan rokaatnya yang rokaat ini harus disebutkan. Juga kepada sholat yang sifatnya fardu kifayah seperti sholat jenazah itu juga harus disebutin. Kalau misalnya jenazahnya laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan makmuman. Kalau mayitnya perempuan, usolli ala hadhil mayyitati, ya, bedanya di situ ada hadhi, isi isyarahnya hada dan hadhi. Kemudian kalau perempuan mayyitati, ya, sebagai tanda tasniah atau perempuannya, ya. Kalau mutakarnya mayyiti gitu, ya. Kalau laki-laki hadal mayyiti, kalau perempuan hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan ilaika. Kelihatannya memang sepele, terkadang ada yang sama saja antara mayit laki-laki dan perempuan bacanya sama, padahal harus beda. Kalau laki-laki hadal mayyiti, kalau perempuan hadhil mayyitati, seterusnya sama, ya. Itu juga harus disebutkan ketika niat, nggak boleh ditinggal. Baik, itu tambahan kemarin, ya. Kita lanjutkan. Wa ta'arrudun diidain, ya, diadain au qada'in. Dan juga harus menyebutkan ketika kita sholat, baik sholatnya yang sifatnya adaan atau qada'an, itu harus disebutkan. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan, harus disebutin kata adaan. Ya, kemudian kalau qada, ya qada'an. Sehingganya apa yang kita kerjakan itu jelas, oh berarti yang sedang saya kerjakan adalah sholat yang sifatnya sekarang. Kalau qada'an, oh berarti menambal atau mengganti sholat kemarin yang kita lalai gitu, ya. Wala yajibu, dan tidak wajib, wa in kana alaihi fa'idatun, walaupun bagi orang yang sholat tadi, misalnya sholatnya yang terlewat, mumasilatun, ya, yang menyamai lil mu'ad, jadi bagi sholat yang dikerjakan adaan. Khilafan lima tamadahu al-adroi. Jadi gini, jadi seandainya kita melakukan sholat yang adaan dengan niat adaan dan qada'an ini, tujuannya adalah untuk membedakan bahwa yang kita kerjakan adalah sholat yang sekarang atau sholat yang sedang qada, gitu, yang sedang kita kerjakan, gitu. Begitu juga misalnya sholat bagi orang yang waktunya sudah terlewat, gitu. Bagaimana? Apakah ini masuknya qada atau adaan, gitu. Sedangkan waktunya sudah terlewat, misalnya orang ini ketiduran sampai bangun jam 7 misalnya, sampai jam 7 pagi baru bangun misalnya. Ini adaan apa qada'an, gitu, nantinya, gitu, ya. Walaupun ada yang hadis yang membicarakan bahwa boleh mengerjakan sholat meskipun, ya, orang ini baru bangun, ya, padahal waktunya sudah lewat, ya. Tapi kalau saya sendiri, saya terkadang ragu, ya, ragu tentang keabsahan seandainya saya mengerjakan sholat di jam 7 pagi. Itu saya udah gak ragu lah, mendingan saya qada aja, gitu. Ya walaupun ada hadis yang, ya, rubi al-qalam, gitu, ya. Tapi saya sendiri atau saya pribadi
lebih baik saya tunda sholat subuhnya karena sudah melewati batas waktu yang normal. Kayaknya saya kodo aja. Kalau saya pribadi ya silakan bagi yang lain yang berpendapat dengan hadis Rufi Al-Qalam ya silakan aja dikerjakan meskipun waktunya sudah melewati gitu. Oleh karena ini tergantung kembali kepada syak atau keraguan atau keyakinan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ragu akan keabsahan sholat subuh yang dikerjakan di waktu yang sudah lewat ya lebih baik ya Allah mudah-mudahan saya diberikan umur panjang untuk mengganti nanti sholat subuh ini di besok hari. Gitu. Tapi kalau misalnya saya takutnya umur saya nggak panjang gitu, ya udah kerjakan. Setelah itu baru memperbanyak istighfar karena telah lalai dari waktu yang sudah ditentukan. Khilafan lima Tamadau Al-Adroi ini berbeda dengan mereka sekelompok mereka yang berpegang pada Imam Adroi. Jadi harus menyebutkan kata adaan kodoan ketika mengerjakan sholat supaya kita tahu bahwa yang kita kerjakan adalah sholat yang adaan atau kodo. Wal asoh, sedangkan pendapat yang paling sahih sihhatul ada iniyatil kodo, yaitu sah sholat yang sifatnya adaan tapi iniyatil kodo. Jadi orang yang sudah melakukan sholat sudah lewat waktunya, misalnya sholat zuhur sudah selesai, sudah berganti dengan asar, berarti meskipun jarak antara zuhur dan asar misalnya tidak terlalu jauh ya ketika masuk asarnya, maka boleh nih orang ini niatnya kodo ya, di kodo di asar, setelah kodo zuhurnya di waktu asar kemudian melanjutkan asarnya dengan adaan ya. Wa aksuhu, dan begitu juga sebaliknya in udhiro binahwi ghaimin, jika ada udzur binahwi ghaimin, misalnya karena mendung ya, karena nggak ada jam dinding atau jam tangan di tangan misalnya yang menunjukkan bahwa ini sudah jam berapa sih gitu, kok masih mendung aja, masih belum kelihatan ini sudah berganti waktu sholat atau belum. Nah, bagi orang yang misalnya dalam udzur karena mendung yang begitu tebal sehingganya ketika dia mengetahui ternyata sholat yang sudah dikerjakan adalah sholat yang sudah lewat waktunya, nah, berarti ini boleh dikodo ya, dikodo. Ya ini mungkin ya, kalau jalan zaman sekarang sih mungkin nggak mungkin ini terjadi ya, karena sekarang sudah canggih ya, orang di pegunungan aja sudah bisa lihat HP gitu ya, meskipun sinyalnya mungkin detan ya sinyalnya, tapi paling tidak zaman sekarang sudah ada jam, mungkin di rumah ada jam dinding atau jam tangan atau HP gitu ya, sehingganya untuk tidak mengetahui waktu ini sudah berjalan jam berapa ini kayaknya tidak mungkin ya. Seandainya itu terjadi mungkin di daerah kutub utara sana ya, kutub selatan yang mungkin tidak ada cahaya ya, apakah ini sudah masuk waktu siang atau waktu sore gitu. Wa illa, jika tidak karena udzur tadi, udzur karena cuaca mendung ya, batolat qot'an dita'awudi, maka otomatis sholatnya dianggap batal secara qot'i atau secara mutlak. Mengapa demikian? Dita'awudi, karena telah mempermainkan sholat. Nah ini terkadang ada orang yang suka sholatnya itu di akhir terus ya, tidur mulu kerjaannya sehingga sholatnya selalu di akhir. Kemudian begitu sudah akhir, sudah selesai, sudah mau asar, dia baru sholat zuhur, atau ketika sudah adzan asar dia baru mengerjakan sholat zuhur, karena keteledoran tadi, bukan karena sebab musabab yang sifatnya syar'i gitu. Ini orang yang seperti ini berarti
niat sholat qodhonya, duhurnya yang dikerjakan di waktu asar itu dianggap batal. Mengapa? Karena ditalauhi, karena orang ini suka mempermainkan waktu, suka mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu sholat. Ini naudzubillah min dzalik ya. Wa ta'arrudu, dan menyebutkan ya, sekarang menyebutkan lil istiqbalin wa adadi rakaatin. Jadi ketika sholat itu diharuskan untuk menyebutkan mustaqbilal kiblati adaan ya. Dan juga bilangan rakaatnya. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ya, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi harus menyebutkan ini, menyebutkan istiqbalnya, mustaqbal. Lil khuruji ya, ini untuk membedakan ya, keluar min khilafi man aujaba an ta'arudu lahum. Karena ada sebagian golongan yang mewajibkan menyebutkan mustaqbilal ya, sedang di dalam kitab ini hukumnya sunnah ya. Tapi ya sebaiknya memang disebutkan itu memang lebih baik ya. Meskipun arah mustaqbilal kiblati mungkin antara di Masjid Istiqomah dengan masjid yang lain mungkin berbeda kali ya. Pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan di Al-Hamidiyah sudah miring sedikit ini yang mencong begini. Kalau ini kan masih sama ya. Kadang-kadang kita harus update ya, atau kita harus mencari informasi di kantor urusan agama. Ini sebenarnya kiblatnya sudah miring atau masih ini, harusnya update ya. Gitu. Kalau di Alhamdulillah ini sudah miring misalnya, ya miring sekian derajat karena pergeseran tanah yang maklum sudah tua ya, pergeseran tanah sama itu biasanya ada apa namanya sehingganya kiblat pun berubah sekian derajatnya. Wasunnah, dan disunatkan nutkun bimanwinji, yaitu mengucapkan niat ya, qobla takbir, sebelum takbir, liyusahida al-lisanu al-qalba, supaya memudahkan lisan sampai masuk ke dalam hati. Jadi sebenarnya kapan sih waktunya niat? Waktunya niat itu muqtaronan bi fi'li, yaitu ketika mengangkat takbir ya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, bagi orang yang tidak mampu membaca niat bersamaan dengan kata Allahu Akbar, itu jangan dipaksakan. Tapi niat sholatnya diucapkan dulu dari awal. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini bagi orang yang belum sampai niatnya itu berbarengan dengan ketika mengucapkan takbir. Istilahnya niatul hakikiyahnya ini bagi orang yang masih belum mendalam mungkin ya ilmunya, itu memang susah. Lebih baik talafut diucapkan di awal. Tapi bagi yang sudah mudah sih Allah di hatinya usolli fardhu subhi rakaataini. Jadi ngomongnya di hati ya. Karena mahallun niat fil qalbi, tempatnya niat itu memang adanya di hati. Kapan? Waktuhu muqtaronan bi fi'li, yaitu ketika bersamaan dengan mengucapkan kata takbir. Allah dipanjangin gitu, tapi sampai selesai niatnya. Tapi bagi yang belum bisa, boleh talafuznya mengucapkannya itu di awal. Mengapa demikian? Supaya mempermudah lisan sampai ke dalam hati, gitu. Tujuannya seperti itu. Wa khurujan, dan keluar atau berbeda min khilafi min aujabahu, bagi orang yang mewajibkan. Karena ada sebagian golongan Syafi'iyah atau mungkin dari Hanafiyah yang mewajibkan harus niatnya itu ketika bersama dengan takbir. Nah, oleh karenanya ada pendapat yang lebih rileks, yang lebih
dispensasi ya, nggak usah lah. Kalau bagi yang nggak mampu nggak usah bersamaan dengan takbir, tapi di awal saja. Walau syakka, kalau misalnya ada orang yang ragu-ragu, hal ata bikamaliniya awal, ada orang yang ragu apakah saya sudah sempurna niat mengucapkan niatnya atau tidak. Hal nawa duhurun atau asron, apakah saya sudah menyebutkan kata duhur atau asarnya tadi. Nah, ini jika misalnya ada keraguan-raguan, seorang yang ketika sholat sudah Allahu Akbar, kemudian dia ragu, tadi saya sudah nyebutin kata duhurnya atau belum ya, atau ya. Fa'in dzakaro ba'da tuli zamanin, jika ingat keraguan-raguannya itu pada masa yang cukup panjang, sudah mulai Fatihah baru ragu, tadi saya nyebutin kata subuhnya enggak ya, sampai bengong, sampai bacaan akhirnya jadi terhenti dengan waktu yang cukup panjang, maka sholatnya bisa jadi batal atau lebih baik diulang aja ya. Tapi kalau misalnya dalam waktu tempo yang relatif singkat dia oh tadi kayaknya saya sudah menyebutkan kata-kata subuhnya, ya udah lanjutin aja terus. Nah, inilah kadang-kadang setan pintar banget gangguin perasaan dan pikiran kita ketika sedang sholat. Makanya kita disuruh ya baca doa itu ya. Baca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayah, dulu baca itu dulu sebelum takbir. Takutnya itu gangguan-gangguan ya, ada pikiran, dalam emosional ya. Itu bisa mempengaruhi kekhusyuan kita ketika niat. Padahal niat hukumnya wajib atau rukun. Seandainya tidak dikerjakan, maka niatnya atau sholatnya menjadi batal. Au ba'da isyani bi ruknin, atau setelah ya mengerjakan satu rukun, misalnya seperti sudah membaca surat Fatihah sudah selesai walat dolib, kemudian baru ingat apakah tadi saya sudah menyebutkan sholat subuhnya, kata-kata subuh atau tidak. Nah ini kalau sudah sampai satu rukun ini sudah termasuk panjang ya, maka sebaiknya diulang. Walau qauliyan, meskipun berupa ucapan ya, kal-qiraati, seperti baca surat Al-Fatihah, batulat sholatu, maka sholatnya batal. Ini bagi orang yang ragu-ragu apakah sudah menyebutkan kata subuh, duhur, asar dan seterusnya ketika dalam sholat, tapi ragu-ragunya ketika sudah melampaui satu rukun, sudah baca surat Fatihah baru ingat, ragu apakah sudah menyebutkan atau belum, maka sholatnya batal atau diulang kembali niatnya. Beluma atau sebelumnya ya, kalau sebelum sampai satu rukun hanya sekian detik dia baru ingat saya sudah menyebutkan fala, maka tidak batal. Wasaniha, dan yang kedua, rukun sholat yang kedua, takbiru taharrubi, yaitu mengucapkan takbiratul Allahu Akbar. Lil khabari al-muttafiqu alaih, karena adanya redaksi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila sholati fakabbir, jika kalian mengerjakan sholat fakabbir, maka bertakbirlah. Nah, dengan adanya hadis ini berarti membaca takbiratul ihram Allahu Akbar termasuk rukun sholat. Summiya bidzalika, dinamakan dengan takbiratul ihram li annal musalla, karena sungguhnya bagi orang yang sholat yahrumu alaihi bihi, maka menjadi haram ya, maka halalan lahu qawluhu, sesuatu yang tadinya sebelum melaksanakan sholat pasti bisa makan minum, bisa ngobrol dan sebagainya, tapi kalau sudah takbiratul ihram berarti sudah tidak bisa lagi makan minum, ngobrol dan sebagainya ya.
Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan segala sesuatu. Artinya ketika sudah Allahu Akbar, fokus kepada ya ibadah. Ya. Min mufsidatis sholati, yakni dari sesuatu yang dapat merusak sholat, seperti ngobrol, ya, kentut, ya, masih boleh sebelum sholat. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, itu sholat tadi sudah ya, harus dalam keadaan suci. Waju'ilah, dan menjadikan takbiratul ihram fatihatus sholati sebagai pembuka sholat. Yastahdirul musolli, untuk menghadirkannya bagi orang yang sholat. Maknahu ad-dalu ala azamati, yang menunjukkan kata takbiratul ihram itu adalah menunjukkan bahwa tidak ada zat yang maha agung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ala azamatiman, ya, mengagungkan kepada zat yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahayya'a, yang ia siapkan di khidmatihi, untuk ya melayaninya, hatta tatimmalahu al-haibah wal khusyu. Sehingga dengan kita meresapi kata takbiratul ihram yang artinya Allah maha besar, itu menjadikan kita menjadi hamba yang lemah, dan kita menjadi hamba yang harus khidmah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau itu diresapi, akan muncul kekhusyuan dalam diri kita ketika melakukan sholat. Ya, Allahu Akbar, diresapi Allah maha besar. Wa min thamma, maka oleh sebab itu zida fi tikrarihi, ya, menambahkan atau berulang-ulang, ya, liyaduma, supaya langgeng, istihabu dzalika, dan terus terjaga keduanya fi jami'ihima. Jadi gini, sehingganya kata takbiratul ihram selalu diulang-ulang, baik ketika pas pembuka sholat maupun ketika mau ruku, Allahu Akbar, sami Allah, kamu sujud, Allahu Akbar, kamu dari sujud, terus diulang-ulang. Itu sebenarnya mengingatkan kita supaya kita ya meresapi keagungan dari makna Allahu Akbar tadi, supaya rasa sombong, rasa yang lain-lain, ya, sifat-sifat mazmumah yang kurang baik itu sehingga muncul, ya, tidak muncul. Sehingga yang ada adalah kerendahan hati, ketawaduan, dan kekhusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus terus dilatih, tidak mudah, ya, tidak gampang, ya, tidak semua orang bisa. Apalagi mohon maaf, yang punya jabatan terkadang ya entah kenapa kadang tidak bisa itu, ya, dalam hatinya masih sebesar biji jarro, masih ada keangkuhan misalnya. Ketika sholat masih ada rasa angkuh, rasa sombong. Jadi jangan sampai ada, karena kita sedang berhadapan langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang maha segala-galanya. Jangan sampai muncul itu, ya. Oleh karenanya lafaz Allah Akbar selalu diulang-ulang di dalam kita mengerjakan sholat. Fi jami'i sholati, ya, dalam seluruh sholat kita selalu diulang-ulang kata-kata takbir ketika mulai sholat, kemudian ketika ruku, ketika sujud, ya, dan seterusnya. Maqulun nabi ayat takbir, artinya kembali tadi, ya, bahwa niat itu diucapkan ketika bersamaan dengan takbir, ya, tadi bagi orang yang mampu, ya, tadi bagi orang yang tidak mampu, pendapat lain tidak usah. An-niyatu, niat di anna takbiro awwalu arkanis sholat, ya. Sebab takbir ini termasuk adalah
bagian dari rukun sholat. Fatajibu muqaranuha bi, maka wajib membarengkan niat bersamaan dengan takbir. Ini yang bagi pendapat yang mewajibkan tadi, ya. Bagi yang mewajibkan niat sholat dibarengin dengan mengucapkan takbir dan Allahu Akbar, niatnya di dalam hati ini yang golongan yang mewajibkan. La budda ayah tadiro, maka mau tidak mau ayah tadiro wajib menghadirkan kullu mu'tabarin, dari setiap komponen yang penting via di dalam sholat, mimma marroh, ya, dari penjelasan yang sudah lewat, ya. Jadi yang paling penting adalah menghadirkan niat tadi di dalam ya kita melakukan sholat itu harus dihadirkan niatnya, sholli fardhu dhuhri dan sebagainya, sampai hadir mengena dalam diri kita, dalam qalbu kita, ya. Sehingga akan muncul kekhusyuan ketika melaksanakan sholat tadi. Kal qasri bil qasri, begitu juga, ya, menyebutkan kata qasar, ya, bil qasri bagi orang yang melakukan sholat jamak qasar, ya, bagi musafir ketika dia melakukan sholat jamak qasar, baik jamak yang takdim maupun jamak takhir, itu wajib di sini wajib mengerjakan atau mengucapkan kata qasarnya. Ya, misalnya dia mengqasar sholat zuhur dengan asar dengan jamak takdim. Berarti niatnya usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran wa jam'an ilaihil asri jamu takdimi adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat jamak qasar besertaan dengan asar dengan jamak takdim, makmuman adaan makmuman lillahi ta'ala, posisinya sebagai makmum. Jadi harus disebutkan kata-kata qasar dan jamaknya bagi orang yang sudah melakukan sakit, ya. Saya sudah sering praktek, ya, yang suka jalan-jalan ini harus sudah mahir nih, sering jalan minimal 81 km menurut Imam Ali Maksum. Batasan jamak qasar itu yang minimal 80,68, ya, katakanlah 81 batasan orang boleh jamak qasar. Kemudian kalau Imam Syafi'i 96, orang dikatakan sah musafir kalau perjalanannya kurang lebih 96 km. Imam Hanafi dan Maliki lebih panjang lagi, 150. Ya, kita pakai pendapat yang paling inilah sederhana, yang paling gampang, yaitu pendapatnya Kiai Haji Ali Maksum Prapiak, yaitu 81. Jadi ketika sholat dulu asar, ya, sholatnya di mana? Sholatnya harus sudah keluar dari wilayah. Tidak boleh sholat jamak qasar itu dikerjakan di rumahnya sendiri. Harus sudah keluar dari batas wilayah Mampang, ya, minimal sudah ke Margonda, gitu. Itu sudah sah. Tapi kalau ngerjainnya di sini, di rumah, di masjid mushola yang dekat dengan area kita, ya nggak sah. Harus keluar. Wa qawlihi imaman aw ma'muman fil jumu'ati, ya. Kondisinya dalam keadaan imam maupun makmum harus disebutkan kata imam makmumnya, itu harus disebutkan ketika kita melakukan sholat, ya. Supaya kita jelas posisi kita sebagai imam atau makmum. Adaan makmuman, ya. Wal qudwati li makmumin fi ghairiha, dan niat menjadi mengikuti imam li makmumin bagi makmum fi ghairiha, ya, pada selain Jumat, ya. Ini fil Jumati, ya, dalam sholat Jumat menyebutkan kata imam dan makmum itu menjadi wajib, terutama imam ketika dia menjadi imam sholat Jumat wajib mengatakan
imaman lillahi ta'ala. Sedangkan sholat yang selain Jumat ada sebagian ulama mengatakan gak usah menyebutkan imamannya, gak apa-apa. Mengapa demikian? Jadi logikanya segini, kalau dia menjadi imam sholat Jumat itu kan memakmumi ratusan makmum. Beda dengan sholat selain Jumat, misalnya subuh paling hanya 2 baris. Tapi kalau Jumat bisa jadi lantai ini penuh semua, bahkan ada yang sampai di luar itu, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan sampai makmumnya sampai ke jalan-jalan gitu ya. Artinya tanggung jawab beban yang akan ditanggung oleh imam seandainya dia salah, dosanya lebih besar dibandingkan ketika dia mengimami bukan sholat selain Jumat. Katakanlah sholat Jumat di sini bisa 500 saja. Tuh, banyak kan? Kalau dia tidak menyebutkan kata imaman, ini dosa ini. Makanya wajib menyebutkan kata imam. Makmumnya juga demikian, harus menyebutkan kata makmuman. Ini satu pendapat yang demikian ya. Ma'a ibtidaihi disertai dengan permulaan takbiratul ihram. Tetap ya, Allahu Akbar tadi bagi orang mampu sholli fardhu jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman mereka. Thumma yastamiru mustasriban lidzalika kullihi ila roh, sehingga sampai seluruh rangkaian niat tadi sampai kepada terakhir dapat Allahu Akbar, itu sudah selesai niat di dalam hatinya, niat sholatnya. Ini bagi yang mampu. Wafi qaulin dalam salah satu pendapat Shahahu Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i membenarkan tentang bahwa memang sebaiknya bagi orang yang mampu ketika niat sholat itu niatnya dibarengkan dengan ketika mengucapkan lafaz takbir. Ini bagi yang mampu, lagi-lagi bagi imam di yang Anatul Thalibin sendiri disediakan sini. Mungkin bagi Imam Syafi'i yang sudah alim mungkin bisa setiap sholat mengucapkan lafaz niatnya itu berbarengan dengan takbir. Tapi bagi kita yang mungkin masih sedikit pendalaman ilmunya, ya jangan disamakan dengan Imam Syafi'i gitu. Oleh karenanya ada pendapat yang lebih ringan bahwa niat sholat bisa diucapkan lebih awal sebelum takbir. Setelah selesai baru Allahu Akbar. Yakfi qurunaha bi awwali, cukup dengan membarengkannya di awwalihi, yaitu di awal niat tadi. Baik. Kira cukup ya untuk bahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah bahwa niat dan takbiratul ihramnya adalah termasuk salah satu dari rukun sholat. Jadi ini harus dikerjakan secara baik ya, jangan sampai salah ketika mengucapkan niat sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jangan sampai salah. Saya ingatkan lagi, takutnya lupa ya. Kalau duhur berarti lamnya lam syamsiyah. Sholli fardhu duhri, ingat jangan fardhu duhri, ingat. Kalau asar alnya al qamariyah. Sholli fardhul asri. Ya, ini jangan sampai salah. Maghrib al qamariyah. Sholli fardhul maghribi. Isya sholli fardhul isya'i. Subuh sholli fardhus subhi. Lam syamsiyah. Nah, ini jangan sampai salah. Tolong jangan sampai salah menyebutkan kalimat ini ketika, karena ini rukun. Kalau rukun sudah salah, batal. Ibadat haji rukunnya di mana puncaknya? Jadi Arafah. Kalau nggak sampai ikut ya ke Arafah di tanggal 9-nya sampai batasan waktu ya yang sudah ditetapkan, ya hajinya jadi batal gara-gara tidak wukuf di Arafah. Padahal rangkaian yang lainnya ya tawaf, sa'i dan sebagainya sudah dikerjakan, tahallul.
kita melafalkan niat sholat, baik niat sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Jika ada kebenaran yang saya sampaikan, ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada kekeliruan, ada hal yang kurang pas yang saya sampaikan, ini murni karena kebodohan saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya mujib as-sa'ilin, ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan lillahi ni'ama wa lillahi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bainal muslimina, iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.